Salam jumpa dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi pengembara insani. Tema Kirana Kelana pagi ini adalah Raja Herodes. Herodes Agung. Teks Alkitab Matius 2 ayat 3 sampai dengan 8. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Membaca sepintas ayat-ayat di atas, kita pembaca rasanya dibawa untuk melihat sikap Raja Herodes yang baik. Keterkejutannya mendengar orang Majus mencari Raja Yahudi yang baru dilahirkan membuat Herodes melakukan dua hal yang menarik. Pertama, ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ia meminta keterangan tentang kebenaran di mana Mesias akan dilahirkan. Wow, Herodes kini tahu tentang kebenaran dan tertarik dengan datangnya Mesias. Apakah ia beriman tentang hal itu? Ia mendapat kebenaran, kabar baik tentang datangnya Mesias. Bahkan ia kembali mendapat kabar baik bahwa Mesias itu adalah pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Seorang pemimpin dengan hati gembala. Apakah kebenaran ini sekarang menginspirasi pola kepemimpinannya saat ini? Yang kedua, ia juga mengadakan pertemuan khusus. Sepertinya gala dinner kerajaan yang sangat mewah dengan para Majus, sambil berpesan, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Wow, lagi di sini Herodes berjanji akan datang menyembah Mesias yang baru dilahirkan itu. Wah, rasanya memang Herodes mengetahui kebenaran. Ia sungguh mendapat kabar baik dan merespon kabar baik itu dengan sangat baik. Raja Herodes ini digelari Raja Herodes yang agung. Banyak orang berpendapat ia layak menerima gelar ini. Alasannya, Herodes satu-satunya penguasa di tanah Kanaan yang berhasil memelihara kedamaian dan memulihkan tata tertib dan ketentraman hidup saat itu. Herodes juga adalah pembangun yang luar biasa. Salah satunya, ia membangun bait Allah yang megah di Yerusalem, selain bangunan megah lainnya. Lebih lagi, Herodes dapat menunjukkan sikap yang murah hati. Ketika rakyat kesulitan, ia meringankan pajak untuk menolongnya. Malahan suatu ketika, saat ada kelaparan, ia sendiri menggunakan persediaan emasnya untuk membeli gandum sehingga masyarakat tidak kelaparan. Wow, Herodes agung. Namun sesungguhnya bukan hanya Raja Herodes yang terkejut mendengar orang Majus yang mencari Raja Yahudi yang baru dilahirkan tersebut. Perhatikan ayat 3. Seluruh Yerusalem pun terkejut. Keterkejutan utama mereka malahan bukan karena lahirnya Mesias. Keterkejutan utama mereka adalah bagaimana sikap Raja Herodes mendakapi hal ini.
Mereka sesungguhnya tidak mengantisipasi datangnya raja yang baru, Sang Mesias. Buktinya mereka tidak pergi ke Bethlehem. Sebaliknya mereka merasa sangat terancam, sangat was-was akan apa yang akan dilakukan oleh Raja Herodes yang berkuasa saat itu. Herodes yang digelari Herodes Agung ini, di satu sisi yang lain, memiliki sikap yang sangat keras dan kejam. Sebagai seorang raja, ia hidup penuh curiga dan wasangka kepada orang-orang sekitarnya yang mengancam kedudukannya sebagai raja. Dan semakin tua, perasaan curiga dan wasangka ini semakin menjadi. Ini bahkan membuatnya menjadi seorang pembunuh. Dan ia bukan hanya membunuh seseorang, dia sungguh telah menjadi pembunuh banyak orang. Ia membunuh istrinya sendiri, Mariamne, beserta dengan ibunya Alexandra. Ia membunuh anak sulungnya Antipater, juga dua anaknya yang lain lagi, Alexander dan Aristobulus. Bahkan menjelang akhir hayatnya, menyadari ia akan mati dan tidak ada yang akan menangisinya, ia memerintahkan untuk menangkap orang-orang terpilih yang berkedudukan dan terhormat, walau dengan tuduhan yang tidak jelas. Mereka yang ditangkap ini harus dibunuh pada saat kematiannya, supaya ada orang yang menangisi saat kematiannya. Inilah keterkejutan seluruh Yerusalem sesungguhnya. Apa gerangan yang akan dilakukan Herodes? Karenanya orang Majus mendapat mimpi, peringatan lewat mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, dan mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Yusuf pun diperingati malaikat melalui mimpi untuk membawa Maria dan bayi Yesus untuk menyingkir ke Mesir, jauh dari jangkauan Herodes. Dan inilah yang terjadi. Ayat 16 berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Wow, sungguh suatu perbuatan yang sangat kejam dan mengerikan. Apa yang kita pelajari dari Raja Herodes yang digelari agung itu? Jangan tertipu dengan jabatan seseorang, dengan gelar orang itu, maupun dengan karya dan reputasinya. Amatilah dengan cermat, dengan saksama, bagaimana ia berhadapan dengan kebenaran. Amati bagaimana sikap hatinya sesungguhnya terhadap Allah. Kebenaran sesungguhnya hanya menunjukkan siapa sebenarnya orang itu, apa pilihannya, dan kemudian apa yang menjadi takdirnya. Demikian juga dengan kita. Bagaimana kita berhadapan dengan kebenaran, dengan firman Allah, dengan Allah. Bagaimana respon kita dan apa pilihan kita. Itulah juga yang akan menunjukkan siapa kita dan apa takdir kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.